Dan Petrus akan mati dan dia akan memuliakan Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan di ayat yang ke-18. Dikatakan di sini, di ayat yang ke-19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Kematian Petrus berbeza dengan kematian Yudas. Panggilan untuk setia ini sebenarnya ada perbandingan tentang murid-murid Yesus yang setia dan murid Yesus yang gagal atau yang telah tidak setia. Murid Yesus yang setia itu adalah dari 11 murid Yesus yang setia sampai akhir hidup mereka di dunia ini. Dan kebanyakan dari murid Yesus yang 11 orang ini tidak termasuk Yudas, semuanya mati karena iman kepada Kristus ataupun yang disebut sebagai mati syahid. Mati karena mempertahankan iman kepada Yesus. Petrus sendiri mati oleh karena disalibkan. Dan Petrus waktu dihukum salib oleh karena iman kepada Kristus, dia membuat satu permintaan, dia tidak mau disalibkan seperti kedudukan Yesus disalib. Petrus minta supaya dia disalibkan terbalik. Kaki dia di atas, kepala dia di bawah. Dari 11 orang ini hanya seorang yang mati tua, bukan mati oleh karena dibunuh, yaitu Rasul Yohanes. Yang dikatakan mati di Pulau Patmos. Namun berbeda dengan Yudas. Yudas mati bukan oleh karena mempertahankan iman kepada Kristus, tapi Yudas mati karena dia sendiri yang telah mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Dengan kata lain, Yudas bunuh diri. Dan ini adalah satu peringatan bagi kita bahwa sebagai murid Yesus, ya bukan hanya satu pernyataan bahwa saya murid Yesus seperti yang kita pelajari dalam kelas murid dan SMA. SMA itu adalah nama atau singkatan daripada saya murid Yesus. Tapi kita juga dipanggil untuk setia. Ini yang sangat penting sekali. Murid-murid Yesus ini kebanyakannya berhadapan dengan siksaan yang berat. Tapi mereka dapat bertahan. Pada waktu mereka disiksa, pada waktu mereka dalam keadaan selesa, mereka teguh di dalam Tuhan. Dan inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus itu. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Dan seruan ini adalah seruan untuk setia kepada Yesus sampai akhir. Seperti yang kita tahu, Petrus sebenarnya dia juga adalah murid yang pernah gagal. Kalau kita ingat sebelum Yesus disalibkan, sesudah Yesus ditangkap, diadili, dan menunggu untuk Yesus akan disalibkan keesokan harinya, Petrus juga mengikuti Yesus secara diam-diam. Kemudian orang dapat melihat Petrus dan mereka berkata, kamu pun salah seorang daripada murid Yesus yang selalu ikut orang ini. Dan Petrus menyangkal hal itu sampai 3 kali. Dan bahkan yang ketiga kali itu sampai Petrus bersumpah dia tidak mengenal Yesus. Tapi sebelumnya Yesus sudah peringatkan Petrus, pada malam ini engkau menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok engkau menyangkal aku 3 kali. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya memperingatkan Petrus tentang penyangkalannya. Tapi Yesus ingatkan Petrus. Dia memberikan satu pernyataan yang sangat penting. Aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Dan di situ juga adalah satu pernyataan bahwa Petrus diminta supaya kalau dia sudah bertobat, kuatkan saudara-saudara yang lain. Dan Petrus mengambil jalan itu, dia bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengikuti Yesus dengan setia sampai akhir, berbeda dengan Yudas yang hanya menyesal oleh karena dia telah menyebabkan Yesus disalibkan, menyerahkan Yesus. Dan dia akhirnya menggantung dirinya, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, pada pagi ini mengingatkan kembali kepada semua peserta SMY dan kita semua jemaat Tuhan. Ini ada pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari di dalam kelas murid dan SMY. Ada pelajaran
di kelas berakar ada 4 pelajaran: keselamatan, jaminan keselamatan, baptisan, dan manusia baru. Ini sesuatu yang sangat penting sekali dan ini adalah yang paling asas di dalam iman kita kepada Kristus. Sebagai murid Kristus, kata Kristen itu sebenarnya maksudnya adalah pengikut Kristus. Dia bukan agama semata-mata, tetapi sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Dan perkataan Kristen itu pada awalnya adalah kata-kata penghinaan kepada orang-orang yang mengikut Yesus. Yang akhirnya telah digunakan untuk memberikan gelaran ataupun pernyataan tentang orang-orang yang menjadi pengikut Yesus itu. Yang akhirnya disebut sebagai agama Kristen. Yang sebenarnya itu maksudnya adalah pengikut Kristus. Dan hal ini adalah yang paling asas. Oleh karena ya harus dimulai dengan kita sudah menerima keselamatan di dalam Kristus. Yaitu kita mengalami lahir baru di dalam Kristus. Dan kita tahu bahwa keselamatan kita dalam Kristus itu dijamin oleh Tuhan sendiri. Dan kita bukan dalam keadaan tanpa kepastian di dalam kehidupan kita dalam Tuhan. Kemudian seterusnya di kelas bertumbuh yang kita jenamakan Breakthrough Camp ada 3 pelajaran: kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa Roh Kudus. Kemudian di kelas berbuah ada 4 pelajaran berikutnya: disiplin rohani, keuangan yang benar, hubungan yang benar, dan gereja lokal. 3 nilai utama di dalam kelas pemuridan ini yaitu percaya, taat, dan setia. Ini yang berulang-ulang disampaikan. Bukan soal berapa banyak yang kita tahu, berapa banyak yang kita mengerti, tetapi adakah kita benar-benar percaya, taat dan setia kepada firman Tuhan, taat dan setia kepada Kristus sampai akhir hidup kita di dalam dunia ini. Nah, pada pagi ini saya mau sampaikan tentang apakah kesetiaan yang Tuhan inginkan dari kita. Apa kesetiaan yang Tuhan mau. Dari percakapan Yesus dengan Petrus tadi itu yang kita baca, sebenarnya dia mengandung suatu kebenaran tentang panggilan untuk setia. Panggilan supaya Petrus dan kita sampai pada hari ini setia kepada Kristus. Nah, yang pertama, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, saya baca sekali lagi dari ayat 15 sampai ayat 17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Perhatikan di dalam pembacaan ini, dalam ayat-ayat ini. 3 kali Yesus ulangi satu pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Lebih daripada segala sesuatu. Jadi panggilan kesetiaan yang pertama yang Tuhan mau dari kita adalah panggilan untuk kita setia mengasihi Yesus. Panggilan kesetiaan ini, mengasihi Yesus. 3 kali Yesus ajukan pertanyaan ini kepada Simon. Ada penafsir mengatakan kenapa 3 kali? Karena Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Dan sampai akhirnya dia bersumpah dia tidak mengenal Yesus. Tapi itu bukan sebab utama sebenarnya. Kenapa sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus? Adakah Yesus tidak tahu? Atau tiba-tiba Yesus tidak menjadi maha tahu tentang isi hati manusia, isi hati orang. Yesus maha tahu. Dia tahu segala sesuatu. Bahkan hal yang tersembunyi pun Yesus tahu. Yang tidak dapat dilihat, bahkan yang hanya dalam pikiran, dalam hati, yang tidak diucapkan atau tidak dilakukan pun, Yesus mengetahui semua itu. Tapi kenapa Yesus masih bertanya kepada Simon,
Adakah dia mengasihi Yesus? Bahkan sampai 3 kali. Ini bukan karena Yesus tidak maha tahu. Ini bukan karena Yesus tidak tahu adakah Simon Petrus mengasihi Yesus atau tidak. Tapi saya percaya hal ini. Setiap mengasihi Yesus, dia bukan hanya sekedar ungkapan atau satu kata-kata. Yang kita selalu ungkapkan, kalau kita menyanyi, kita akan nyanyikan lagu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Dia bukan hanya sebuah ungkapan, satu kata-kata. Tapi ya benar-benar dari dalam, dan itu akan terpancar atau akan nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita mengasihi. Dan dia bukan hanya suatu yang diungkapkan, tapi dari dalam hati. Dan dia akan nyata di dalam ujian waktu, ujian masa. Kasih itu sebenarnya akan diuji oleh banyak perkara. Kalau kita membaca di pembacaan akhir itu, Tuhan Yesus sampai beritahukan bagaimana Petrus akan mati. Bagaimana Petrus akan dibunuh. Tapi kematiannya adalah kematian yang memuliakan Tuhan. Dan kasih itu akan bertahan sampai akhir kalau itu benar-benar murni di dalam Tuhan. Bagi semua yang berpakaian hijau pagi ini, ada yang tidak sempat barangkali pakai pakaian yang hijau. Nah, ini bukan tentara surgawi ya, walaupun kalau dia hampir yang kalau tentara. Syukur bukan kuning. Karena warna kuning sekarang pun mulai hebat diperkatakan di media sosial. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya dari kata-kata. Bahkan ada di gereja pun itu bukan pernyataan itu benar-benar mengasihi Tuhan. Apalagi yang memang tidak ada kerinduan untuk datang ke gereja. Itu adalah sesuatu yang saudara akan tahu dalam ujian waktu, dalam ujian keadaan. Adakah kita tetap mengasihi Yesus atau ada yang lain yang saudara kasihi? Bagi para peserta SMA yang masih single, kamu masih muda, baik laki-laki atau perempuan. Kasih kamu kepada Yesus itu akan diuji dengan siapa yang akan kamu cintai seumur hidup kamu sebagai pasangan hidup. Adakah dia juga adalah orang yang sama-sama mengasihi Yesus atau tidak? Dan kamu akan mengalami banyak ujian di dalam soal kesetiaan mengasihi Tuhan ini. Kita tidak dapat katakan, ya Tuhan saya mengasihi Engkau hanya pada waktu sekarang. Pada waktu berhadapan dengan semua cabaran seperti yang dialami oleh rasul-rasul. Mereka dibunuh, mereka dianiaya, tapi itu tidak dapat melunturkan atau melenturkan kasih mereka kepada Yesus. Dan sebenarnya satu lagi yang sangat menarik dari kenapa Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus. Perhatikan jawaban Petrus pada waktu kali ketiga Yesus bertanya kepada Petrus. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu dikatakan di sini, maka sedih hati Petrus. Petrus merasakan pada waktu itu yang, Tuhan, adakah engkau tidak tahu kejujuran hati saya? Tuhan, masihkah engkau ragu-ragu yang saya akan menyangkalimu? Memang saya ada sejarah dahulu saya telah menyangkalmu. Saya telah berkhianat kepadamu Tuhan. Saya telah tidak setia kepadamu di masa lalu saya. Tapi sekarang ini Petrus dengan pertanyaan ini yang sangat mendalam dalam hatinya, dia merasa sedih hati. Dan kata sedih hati ini sebenarnya dia bukan hanya sedih biasa, itu sangat mendalam sekali. Karena Petrus tahu bagaimana keadaan hatinya, dan bukan hanya keadaan hatinya pada waktu dia menjawab Yesus, tapi komitmen yang dia akan pegang sampai akhir hidupnya, sampai dia mati dan kematiannya itu memuliakan Tuhan. Itu yang mendasari dari keadaan hati Petrus. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya,
apakah engkau mengasihi aku? Dan ia, yaitu Petrus, berkata kepada Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ini adalah suatu pernyataan yang sangat indah sekali. Petrus beritahu kepada Yesus, Tuhan, engkau maha tahu. Itu sebabnya ada lagu yang kita nyanyikan itu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Dan inilah yang Petrus ungkapkan. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihimu. Dan sebenarnya Yesus tahu. Tapi Yesus mau satu perkara ini. Yesus mau supaya Petrus tahu dia betul-betul mengasihi Yesus. Dia mengasihi Yesus lebih daripada apapun. Lebih daripada yang akan membuat dia menderita karena Yesus. Bahkan semua tawaran-tawaran yang baik di dunia ini tidak dapat menggantikan komitmen kasihnya kepada Yesus. Jadi panggilan kesetiaan pertama bagi kita sebagai murid-murid Yesus adalah kita dipanggil untuk mengasihi Yesus, setia mengasihi Yesus. Setialah mengasihi Yesus dalam apapun keadaan, bukan bermusim. Bukan hanya di musim-musim tertentu kita mengasihi Yesus. Tapi dalam apapun situasi, dalam apapun keadaan, tetaplah mengasihi Yesus. Yang kedua, kita baca kembali ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya highlightkan saja yang saya warnakan kuning di situ. Setelah Yesus bertanya kepada Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Dan Petrus beri respon yang dia mengasihi Yesus. Ada perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian seterusnya untuk kedua kalinya Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kali ketiga, Yesus juga menyatakan hal yang sama. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Apa makna ini bagi kita? Panggilan kesetiaan yang kedua adalah setia melayani jiwa-jiwa untuk Yesus. Saya selalu berikan dorongan kepada yang mengikuti kelas pemuridan kita. Bahkan semalam juga saya sempat bercakap dengan beberapa yang sudah lama bersama dengan kita di sini, tapi baru angkatan ini mengikuti kelas pemuridan SMY ini. Dan sudah terlibat setia di dalam pemuridan. Dan saya beritahukan begini, di dalam pemuridan ini atau di dalam SMY ini, tidak cukup atau kita tidak boleh berhenti hanya sampai saya sudah ikut. Karena itu adalah komitmen kita menjadi murid. Kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi murid, tapi ada panggilan Tuhan sama seperti panggilan Tuhan kepada Petrus ini, gembalakanlah domba-dombaku. Ia sama dengan amanat agung Kristus kepada gerejanya yang dicatatkan dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Di mana Yesus memerintahkan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi murid, tetapi supaya kita memuridkan orang lain. Kita melayani jiwa-jiwa. Dan sebenarnya pemuridan itu tidak terbatas hanya dengan ada kelas SMY. Pemuridan itu banyak kesempatan untuk kita supaya memuridkan satu dengan yang lain. Mungkin waktu saudara kupi-kupi dengan rekan kamu, kemudian dia ada masalah, kamu berikan nasihat. Kamu juga sampaikan pengalaman-pengalaman kamu dan bagaimana kamu bangkit daripada kelemahan-kelemahan yang ada, dari kejatuhan atau dari masalah yang dihadapi. Itu juga satu bentuk pemuridan. Ada satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di dalam memuridkan bangsa-bangsa. Pastor Jeff Hammond, dia dari Abalem, Jakarta, dan dia sebenarnya adalah dari Australia, tapi dipanggil Tuhan untuk menjadi missionary
dan juga antara pengasas atau pendiri gereja Abalov yang ada di Indonesia. Dan dia berikan satu kesaksian, pernah satu kali dia bawa beberapa orang yang dia muridkan untuk hiking. Tahu kan hiking? Ini yang bukan yang pergi memburu, ini betul-betul yang hiking. Yang dari satu tempat kemudian sampai satu tempat itu kemudian turun. Ada 2 tahun yang lepas atau bila kami hiking di Hartamas yang dekat Ceras. Waktu pergi itu kami 4 orang, saya, Pastor Suli, Pastor Hall dan juga Brother Mika dari SIB Faber. Dan kami hiking sampai turun di sungai, kemudian Pastor Suli dia katakan saya perlu lebih awal balik. Dan kami bertiga lah balik lambat dan dengan confident saya tahu jalan itu. Setelah turun untuk jalan, untuk balik, saya mulai perasaan yang tempat itu atau jalan itu berbeda dari yang kami lalui sebelumnya. Karena saya sudah ke tempat itu 2 atau 3 kali. Kemudian bila buat Google ataupun yang untuk panduan jalan, baru kami tahu yang laluan yang kami turun itu adalah di bagian bukit yang lain. Kami sudah tersasar jauh. Dan itu karena terlalu confident, saya pikir satu dan satu-satunya jalan itulah. Rupanya banyak lagi jalan. Dan kalau tidak, ada juga saya terpikir yang kalau sesat, kembali ke pangkal jalan. Tapi untuk kembali ke pangkal jalan pun kami sudah di tengah-tengah. Mau naik lagi, kemudian cari lagi. Lebih baik kita turun saja, di mana saja kita sampai nanti, kemudian kita jalan saja. Ya, tapi akhirnya kami sampai, walaupun laluan dia cukup mencabar dan menjadi jauh. Nah, Pastor Jeff Hammond, dia sampaikan atau dia kongsikan kaidah pemuridan dia yang hiking itu. Di setiap ada berapa tempat, ada tempat rehat. Dalam hiking itu sekitar 6 tempat berhenti. Dan sepanjang perjalanan itu dia katakan, dia akan berkongsi sesuatu kepada mereka. Dan waktu di tempat perhentian itu waktu untuk mereka, sementara mereka rehat, semua yang mengikuti dia akan berikan respon apa yang mereka alami. Saya teringat kesaksian Pastor Alizan. Di dalam pemuridan dan kebijakan orang tahu hubungan saya dengan Pastor Alizan, kami telah mengambil komitmen di dalam pemuridan atau dalam pembapaan sebagai bapak dan anak, tapi itu sebenarnya ada waktunya dia yang berperanan sebagai bapak rohani dan saya sebagai anak rohani, dan ada waktunya saya menjadi bapak rohani dia, ada juga waktunya dia menjadi anak rohani. Dia pernah saksikan satu kali yang saya rasa lucu. Dia katakan, kalau pemuridan Pastor Lucius ini lain sikit, dia bilang. Dia bawa saya pergi merambat, tapi masa merambat itulah di sana yang saya banyak mendengar dia punya cakap. Sebab kalau merambat ini bukan macam yang pergi memburu. Kalau memburu banyak cakap, jangan harap dapat binatang. Sebab binatang akan terdengar suara dan sudah lari. Tapi kalau ikan, dia tidak dengar kita bercakap atau berteriak-teriak. Itu kalau ikan. Dan dia, bila dia katakan itu, sebenarnya itu bukan saya sengajakan. Tetapi itu menjadi suatu yang natural berlaku dengan kami secara semula jadi. Dan banyak perkara yang saya juga belajar di dalam perjalanan bersama. Nah, kalau kita melihat kembali kepada bagaimana Yesus memuridkan murid-muridnya, cara Yesus memuridkan mereka itu adalah lebih banyak dalam perjalanan. Lebih banyak berlaku dalam kehidupan harian. Pemuridan Yesus itu adalah pemuridan berdasarkan situasi juga. Ada waktunya murid-murid Yesus ini bersama dengan orang-orang yang mendengar khotbah Yesus, mereka kelaparan dan Yesus berkata, kamu kena beri mereka makan. Dan murid-murid Yesus bingung, bagaimana mungkin kita memberikan makan yang laki-laki sejak 5.000, belum termasuk wanita dan anak-anak. Kemudian kalau sekiranya kita boleh membeli
bekalan-bekalan makanan yang ada di sekitar, itu tidak cukup untuk orang ini. Dan keuangan kita juga terhad untuk mendapatkan makanan. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kamu memberi makan. Dan ada seorang anak berikan 5 roti, 2 ikan. Dan murid-murid Yesus bawa itu kepada Yesus. Ini ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi apalah guna 5 roti dan 2 ikan ini untuk sejumlah ini yang besar ini. Dan Yesus ambil, dia berdoa, dan dia perintahkan murid-muridnya untuk membagi-bagikannya. Dan Alkitab mencatatkan semua orang makan sampai kenyang. Bahkan ada sisa 12 bakul. Sisa itu yang dimaksudkan di sana itu bukan sisa macam kita yang itu tinggal potongan-potongan ataupun tinggal tulang-tulang. Sisa maksudnya masih roti, masih ikan. Lebih berarti lebih dari cukup. Dan anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu barangkali dia punya untung 12 bakul itulah bagi kepada anak. Bawa balik. Dia labur, dia berikan 5 roti, 2 ikan, tapi dia dapat balik 12 bakul makanan. Nah, jangan saudara pikirkan, oh itu mungkinlah, itulah tafsiran yang sebenar. Tapi itu menunjukkan bagaimana pemuridan Yesus. Ada waktunya Yesus bawa mereka untuk naik perahu, mengalami gelombang. Tapi disitulah Yesus muridkan murid-muridnya. Dan ini yang Tuhan perintahkan bukan hanya kepada Petrus, tapi setiap kita setia melayani jiwa-jiwa untuk Yesus. Kalau kita melihat jiwa itu adalah untuk Yesus, motivasi kita untuk melayani itu berbeza. Tuhan manggil kita untuk setia memuridkan. Dorongan saya kepada semua yang telah mengikuti kelas muridan ini. Jangan berhenti hanya sampai saya sudah ikut. Mulai doakan sekurang-kurangnya 1 jiwa untuk saudara bawa. Untuk mengalami kebenaran yang sama seperti yang kamu telah alami. Setialah melayani jiwa-jiwa untuk Tuhan. Jangan berputus asa. Saya teringat satu kesaksian dari Abby Huber, seorang hamba Tuhan dari Brazil. Beberapa tahun yang lepas, tahun 2012 atau 2013, saya berkesempatan ke Jakarta. Ada satu conference yang diadakan oleh Abalov, Kingdom Discipleship Conference. Itu kali kedua yang diadakan pada waktu. Yang kali pertama itu pun juga tahun 2012 kalau saya tidak salah. Kemudian kali kedua itu tahun 2013. Saya berkesempatan untuk ke sana atas undangan Pastor Hendy Gunawan. Nanti 18 hari bulan Juli ini, Pastor Hendy dan juga senior pastornya, Pastor Seno, akan datang bersama dengan kita untuk satu training atau satu seminar atau satu pembelajaran yang sangat penting, yaitu Kingdom Discipleship in Marketplace. Dan ini bagaimana kita memuridkan bukan hanya di gereja tapi di mana Tuhan letakkan kita. Di dunia pekerjaan atau di mana-mana kita berada, bagaimana kita berimpak dan bagaimana kita memuridkan jiwa-jiwa yang lain. Saya teringat kesaksian Abby Huber, dia menggunakan pendekatan bagaimana seorang hamba Tuhan yang telah memuridkan atau yang memberi peranan yang sangat besar kepada Paulus, yaitu Barnabas. Dia menggunakan kaidah pelayanan Barnabas ataupun pemuridan Barnabas yang tidak berputus asa. Ada seorang yang dia muridkan yang kalau sekiranya saya mendengar kesaksian itu pun saya boleh berkata begini, tidak payah, kita tidak perlulah peduli dia. Peduli dia bukan sungguh-sungguh. Kalau kita yang melihat ataupun mendengar kesaksiannya ini, orang itu seperti hanya menipu, hanya mempermain-mainkan. Saya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi tidak lama jatuh kembali lagi. Kemudian dia mau balik lagi, kemudian jatuh lagi, kemudian balik lagi, jatuh lagi. Kalau akhirnya, waktu dia sungguh-sungguh, dia mau menjadi pastor. Abby Huber pun dia pikir, ini yang keluar masuk, pergi, datang, ini mau jadi hamba Tuhan, bagaimana dia kalau yang seperti ini. Tapi dia memiliki hati seperti Barnabas yang tidak mau putus asa. Muridkan, akhirnya jadi pastor. Dan waktu dia beri kesaksian, gereja yang dia gembalakan, jemaatnya sudah lebih daripada 2.000 orang. Dan pelajaran yang disampaikan adalah begini.
Di dalam kita melayani jiwa, dia katakan, jangan sekali-kali ada perkataan putus asa. Biarpun orang itu mungkin menolak, orang itu kelihatan hanya main-main, tapi untuk jiwa, selagi dia bernafas dan selagi kita bernafas, dia katakan jangan berputus asa, mendoakan, membimbing, dan melayani. Sebab itu hanya bagian kita. Yang lain itu biar Roh Kudus yang mengerjakannya. Dan ini suatu hal yang sangat penting dalam kesetiaan melayani jiwa-jiwa, jangan putus asa. Yang ketiga dan ini yang terakhir, saya mau kongsikan kepada kita pagi ini. Ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan bawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Yang ketiga, panggilan kesetiaan yang ketiga adalah setia mengikuti Yesus sampai akhir. Setialah ikut Yesus sampai akhir. Apa yang Yesus katakan di ayat yang ke-18 ini bukan sesuatu yang menyukakan. Ini bukan sesuatu yang senang. Saya teringat satu kesaksian dari jemaat kita. Saya tidak perlu sebut nama dia. Sebelum dia ikut pemuridan, dia sempat ceritakan kepada saya begini. Lepas dia mengikuti pemuridan, dia bermula dengan pemuridan Empowering Leaders in Christ atau ELIT yang akan kita anjurkan minggu depan. Dan dalam angkatan ini dia adalah antara penamat ataupun dia terlibat dalam komitmen murid Yesus. Dia ceritakan begini, sebelum dia mengikuti pemuridan, dia seorang yang sangat terikat dengan membeli nomor ekor. Sampai dari semua gaji itu, kebanyakannya untuk beli nomor. Saya tanya, lah, kau beli dari mana? Online. Banyak sudah online sekarang kan, nomor ekor. Kalau ada yang begini nih, mungkin itulah soalan perangkap itu. Dan saya pernah dan itulah yang buat ketagih. Dan berapa yang dapat? Dalam 3.000. Tidak balik pokok pun sebenarnya. Dan dia hanya dapat sisakan sekitar 300 dan itu pun tidak cukup untuk saya makan 1 bulan. Dan sangat menyedihkan sebenarnya keadaan begitu. Dan dia sebenarnya balik dengan komitmen. Ini terakhir sudah yang ini. Kemudian ini terakhir. Sampai bila-bila pun tidak juga berakhir. Tapi sejak dia ikut pemuridan, ini yang terjadi. Radikal pertama yang dialami perubahan adalah dia tinggalkan semua itu. Dan saya sudah saksikan beberapa minggu yang lepas itu yang dia pelihara nomor itu 6696. Yang pada waktu dia skip untuk hari itu saja, baru waktu itu keluar itu nomor dan kalau keluar itu pas saya jadi jutawan dia bilang. Tapi bukan malah dia menyesal tidak beli nomor. Tapi Tuhan memakai situasi dia katakan, baru saya sadar selama ini saya dalam tipu daya iblis. Nah ini suatu yang kalau perubahan seperti itu pun sebenarnya ini menuntut untuk kita setia ikut Yesus. Atau kembali kepada kehidupan lama. Dan inilah yang Yesus katakan kepada Petrus sesudah mengatakan demikian. Ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kata ikutlah aku ini bukan hanya tentang setia mengasihi Tuhan, setia melayani jiwa-jiwa, setia melayani Kristus, tetapi mengikut Kristus berarti kita tidak lagi mengikuti keinginan kita sendiri. Dan itu perlu komitmen sampai garis akhir hidup kita di dunia ini. Kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Mungkin suatu perubahan yang penting di dalam doa kita atau doa saudara selepas ini. Di mana doamu bukan lagi tentang apa yang kau mau, apa yang kau inginkan. Tapi mulai berdoa,
Tuhan tuntun saya, pimpin saya kepada apa yang Engkau inginkan dalam hidup saya. Karena kebanyakan doa kita sebenarnya, dia lebih banyak berisikan apa yang kita inginkan. Mari mulai selaraskan doa kita itu bukan hanya dengan apa yang kita ingin, tapi apa keinginan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau taati itu. Itulah makna sebenar dari mengikuti Yesus. Dan mengikuti Yesus itu adalah perlu dengan kesetiaan sampai garis akhir hidup kita di dunia ini. Setialah mengikuti Yesus walaupun banyak rintangan. Karena di penghujungnya Yesus sudah menanti untuk menyambut kita. Biarlah yang kita lihat dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Yesus ini adalah di akhir hidup kita itu. Kita akan bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Saya akhiri dengan ini. Kesetiaan adalah ujian sebenar murid Yesus yang sejati. Kesetiaanlah ujian sebenar. Kalau saudara tidak peduli, sudah berapa banyak kali mengikuti kelas pemuridan. Dia bukan tentang salah pemuridan atau salah dari pemurid. Tapi bagaimana kita meresponi, bagaimana kesetiaan kita dari apa yang kita sudah terima, apa yang kita sudah miliki di dalam Tuhan. Dan ini adalah angkatan yang ke-20. Kalau termasuk SPK, kita jalankan itu 10 angkatan. Dan untuk SMY ini adalah angkatan yang ke-20. Jadi sudah 30 angkatan kita jalankan kelas pemuridan ini. Tidak peduli sudah berapa kali saudara mengikutinya. Hal yang sangat penting adalah, adakah sampai hari ini engkau tetap setia atau mulai kehilangan kesetiaan. Ini adalah ujian sebenar kita sebagai murid. Yaitu adakah kita setia. Dan kesetiaan ini menuntut kita yang ambil komitmen. Tidak ada orang lain yang setia bagi pihak kita. Setia ini adalah, kalau saya boleh katakan, ini sepihak. Yaitu komitmen kita secara pribadi. Setia itu tidak bergantung bagaimana suamimu, bagaimana istrimu, bagaimana ibu bapakmu, bagaimana anak-anakmu. Setia itu adalah diri kita. Setia kepada Tuhan, setia kepada Kristus, sampai akhir hidup kita. Setia. Mungkin sudah kelihatan tidak begitu menonjol di dalam pelayanan. Seperti pelayanan-pelayanan yang ada di gereja, pelayanan di mimbar atau di mana-mana. Tapi biarlah yang Tuhan lihat itu adalah kesetiaan hatimu dalam mengasihi Dia. Kesetiaanmu untuk melayani jiwa-jiwa. Dan banyak sebenarnya peranan yang kita dapat ambil untuk melayani jiwa-jiwa. Setiap bulan kalau di gereja kita SAB Glo Serdang, kita menggalakkan jemaat untuk terlibat dalam pelayanan kepada jiwa-jiwa, yaitu kepada pelayanan misi melalui keuangan. Dan saudara pada bila-bila waktu saudara boleh melayani jiwa-jiwa dengan keuangan yang saudara berikan. Tapi selain daripada itu, mungkin ada rekan yang dekat dengan saudara, yang selalu bersama dengan kamu, yang selalu bercakap dengan kamu. Gunakan kesempatan itu untuk kongsikan Kristus kepada orang itu. Atau dampingi dia ketika dia dalam keadaan lemah. Kamu dipakai Tuhan untuk menguatkan. Kesetiaan harus nyata dengan bagaimana kita mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Kita tidak akan undur. Keputusan kita untuk mengikuti Yesus. Dan itu adalah keputusan yang kita akan pegang sampai akhir dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama, saya mengajak untuk nyanyikan satu lagu ini yang mendorong saya secara pribadi dan mengingatkan saya untuk setia sampai akhir hidup. Setia kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Dan biarlah melalui lagu ini juga merupakan satu ungkapan hati kita kepada Tuhan, di mana kita mau setia kepada Kristus sampai akhir hidup kita.
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama dan nyanyikan lagu ini menjadi ungkapan hati kita kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang kita ungkapkan ini benar-benar dan dalam hati kita yang murni. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah kepadamu. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ungkapan terakhir yang kita katakan adalah bukan setia sampai akhir hidupku. Dan ini adalah satu ungkapan hati kita, di mana kita dapat berkata kepada Tuhan, saya mau setia mengasihi-Mu. Saya mau setia untuk melayani-Mu, melayani jiwa-jiwa. Saya mau setia mengikuti-Mu dalam apapun keadaan, dalam apapun situasi, sampai garis akhir hidup saya di dunia ini, sampai saya bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Tidak peduli apa yang berlaku di masa lalu, apa yang sedang kau alami,
apa yang sedang kau hadapi, bagaimana orang-orang di sekelilingmu, ambil satu keputusan ini. Kukan setia sampai akhir hidupku, mengasihi, melayani, dan mengikuti Yesus. Bapa, saya berdoa, biarlah firman Tuhan ini diteguhkan dalam setiap diri kami anak-anak-Mu. Kami menjadi murid-Mu yang setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Dalam apapun keadaan, dalam apapun situasi, kami setia kepadamu Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, kami terima, kami sambut firman-Mu ini dengan iman, dengan penuh kesyukuran, dengan penuh ketaatan kepadamu Tuhan. Sampai akhir hidup kami setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, silakan duduk jemaat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam acara khas Komitmen Murid Yesus SMY angkatan yang ke-20. Pertama, mari kita siapkan hati kita untuk kita memberi